Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Sekitar 1 atau 2 hari kemarin, kalau kalian aktif di medsos, kalian tentu mendengar mengenai salah satu perkataan resmi namun kontroversial dari Nagatsuki Tape, pengarang ReZero, dalam salah satu wawancaranya di perilisan Isekai Quartet The Movie, yang mengatakan kalau Reinhardt tidak akan mungkin menang melawan Ainz. Dia bahkan mengatakan kalau tidak ada satupun karakter di Isekai Quartet yang bakal bisa mengalahkan Ainz. Apakah itu benar? Mari kita bahas di video ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai benarkah Reinhardt pasti bakal kalah melawan Ainz, Wong Anime mengingatkan kepada kalian untuk silahkan bagi yang belum subscribe untuk silahkan subscribe dan harap bunyikan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Wong Anime. Dan untuk yang telah subscribe di channel ini, Wong Anime ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mensupport channel ini hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan videonya. Beberapa kejutan terjadi bersamaan dengan dirilisnya Isekai Quartet The Movie yang seperti kita tahu keluar tahun ini. Yang pertama adalah kemunculan tokoh misterius dari ReZero yang ternyata adalah merupakan salah satu tokoh penting di alur cerita utama ReZero, yang anehnya justru malah muncul di Isekai Quartet Movie daripada di alur utama ReZero. Bahkan tokoh ini belum muncul di alur utama web novel. Tokoh ini sendiri diketahui merupakan teman dari Pertapa Flugel, Satella yang kita tahu dikenal sebagai penyihir kecemburuan, Echidna sang penyihir ketamakan, Varcel Lugunica yang juga dikenal sebagai Raja Lion King, raja terkuat Lugunica di masa lalu, dan juga Raid Astrea sang pedang suci pertama, sehingga kedudukannya sangat penting di dunia ReZero. Nama tokoh ini adalah Hoshin Shibuas dan dikenal sebagai pedagang raksasa yang menginspirasi Otto Suen untuk menjadi pedagang seperti sekarang. Dia juga dikenal dalam peribahasa Hoshin adalah tenggelamnya Banan, yang Garfield kutip di season 2, dan peribahasa ini kemudian diartikan sebagai pertempuran habis-habisan, dikarenakan Banan dulu dalam salah satu peristiwa bersejarah pernah Hoshin hancurkan. Bukan cuma itu, dia juga dikenal di sejarah sebagai pendiri dari negara Kararagi, negara yang saat ini menjadi tempat tinggal Anastasia Hoshin yang merupakan salah satu kandidat Ratu Lugunica. Terlepas fakta menarik tersebut, terdapat fakta lainnya yang kontroversial dan lumayan jadi perbincangan hangat di medsos kemarin-kemarin. Pernyataan ini menyangkut pernyataan Nagatsuki Tape yang mengatakan bahwa Reinhardt tidak akan mungkin menang melawan Ainz, yang pada akhirnya bikin banyak orang ngelamun lama. Beberapa fans ReZero geleng-geleng mendengar pernyataan ini. Bahkan beberapa fans Overlord pun ada yang mikir keras dikarenakan pernyataan ini. Sebenarnya Wong Anime agak kurang suka membahas adu-aduan anime kayak gini, karena walaupun fenomena ini mendorong diskusi dan silaturahmi antar penggemar anime yang berbeda, namun madaratnya justru jauh lebih besar karena silaturahminya pasti bakal berujung dengan gontok-gontokan. Dengan kata lain, peristiwa ini pada akhirnya akan mendorong suasana yang sangat toksik di kalangan para wibu dan pecinta anime, terutama bagi mereka yang belum memasuki tahap kedewasaan dan senang bertebaran di medsos. Dan mengingat Wong Anime merupakan warga anime lover yang sudah sepuh dan senior secara usia, dengan kata lain bangkotan dan dikit lagi bau tanah, maka Wong Anime sebisa mungkin menghindari hal-hal seperti ini yang umumnya tidak terlalu bikin Wong Anime produktif. Oke, sebenarnya Wong Anime ingin melakukan analisa dan cocok logi lebih jauh mengenai pernyataan Nagatsuki Tape yang menurut Wong Anime terlalu banyak udang di balik batunya ini. Tapi Wong Anime akan katakan itu di akhir aja nanti. Sekarang mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai Reinhardt versus Ainz yang pada akhirnya diangkat ke permukaan tidak lain dan tidak bukan oleh pengarangnya sendiri. Seperti yang kita tahu, Reinhardt van Astrea adalah merupakan karakter terkuat di ReZero, dan ini sudah fix ditetapkan oleh Tape. Tape bahkan mengatakan kalau Reinhardt misalkan dilemparkan ke ruang angkasa yang kita tahu memiliki 0 oksigen dan 0 gravitasi, maka dia akan beradaptasi. Dan kekuatan seperti ini benar-benar konyol. Tape juga mengatakan kalau misalkan dia melawan matahari, maka kemungkinan mataharinya akan kalah dan hancur melawan Reinhardt. Dan kalau kalian menonton dan membaca web novel ReZero, kalian tentunya akan menemukan kalau hampir semua antagonis di ReZero adalah makhluk-makhluk dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan Reinhardt fix adalah yang terkuat di antara mereka. Menurut Tape, orang-orang seperti misalnya Raid Astrea, antagonis dari Arc 6 yang bahkan mampu membelah konsep abstrak sekalipun dengan kemampuan pedangnya, dan Ram yang mampu solo paus putih apabila tanduknya masih ada, masih tidak sebanding dengan Reinhardt dalam kekuatan penuh mereka.
Makanya, ketika Tapei mengatakan kalau Reinhardt tidak bisa mengalahkan Ainz dari Overlord, maka banyak orang geleng-geleng karena seolah apa yang Tapei katakan sekarang ini seperti bertolak belakang dengan perkataan-perkataannya sebelumnya. Dan inilah yang bikin orang-orang kebingungan. Walaupun begitu, Reinhardt sendiri menurut Tapei juga memiliki kekurangan yang membuatnya tidak bisa terlalu diandalkan apabila dia berada pada kondisi dan situasi seperti Subaru, di mana dibutuhkan mental dan taktik tingkat atas untuk menyelesaikan masalah. Dalam salah satu wawancaranya, Tapei bahkan mengatakan kalau misalkan di Arc 6 yang lumayan kompleks, Reinhardt berada di sisi Subaru, Reinhardt tidak akan membantu banyak Subaru. Dan justru kalau Otto yang ada di samping Subaru, yang kita tahu kalau dalam kekuatan tidak jauh berbeda dengan Subaru, maka Arc 6 akan lebih mudah diselesaikan. Jadi kekurangan Reinhardt ini ada di taktik dan juga mentalnya yang kurang dan kadang bermasalah. Karenanya, pada peristiwa penyerangan sekte penyihir di kota air Pristella pada Arc 5, kalau bukan karena taktik Subaru dalam pertarungan antara Regulus Corneas dan Reinhardt van Astrea, Reinhardt tidak akan mungkin bisa mengalahkan Regulus. Selain itu, seperti yang kita tahu dengan jelas, Reinhardt juga terpengaruh oleh Return by Death-nya Subaru, sehingga beberapa berspekulasi kalau sihir waktunya Ainz mempan pada Reinhardt. Nah, sebaliknya, Ainz justru sangat berbeda dengan Reinhardt. Ainz pada dasarnya adalah Batman-nya dunia isekai. Dia penuh perhitungan, bermental stabil, dan jauh berbeda dengan Reinhardt yang bisa menang secara instan dengan hampir siapapun. Ainz mesti melakukan banyak persiapan. Dia juga memiliki gudang persenjataannya sendiri, dan ini pada dasarnya merupakan keunggulan Ainz yang paling besar ketika menghadapi musuh. Mengenai sikap Ainz yang penuh strategi dan persiapan ini, kita bisa lihat secara jelas di pertarungannya ketika melawan Saltyr Bloodfallen, yang kita tahu di season pertama dicuci otaknya sehingga melawan Nazarick. Nah, sayangnya peristiwa ini juga akan menjadi kelemahan dari Ainz sendiri. Mengingat dia kadang dalam pertarungan membutuhkan banyak sekali persiapan, maka dia membutuhkan banyak waktu dan peralatan untuk bisa memenangkan pertempuran di depannya secara sempurna. Ketika membicarakan Reinhardt versus Ainz, pada dasarnya banyak orang mengatakan kalau ini adalah pertarungan antara cheater melawan pay to win. Sayangnya, Wong Anime kurang setuju dengan pernyataan ini. Daripada disebut sebagai cheater melawan pay to win, Wong Anime lebih suka menyebutkan kalau pertarungan antara Reinhardt dengan Ainz adalah pertarungan antara admin versus admin juga. Kenapa? Karena baik itu Reinhardt dan Ainz memiliki mekanisme yang membuat mereka bisa mengakses sebagian sistem dunia dan mengubahnya. Reinhardt memiliki kemampuan untuk mengakses sistem dunia ReZero, dan ini membuat dia bisa memperoleh Divine Protection atau Divine Blessing sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, berikut ini adalah daftar dari Divine Protection yang telah Reinhardt miliki hingga sekarang. Oke, di antara berbagai Divine Protection yang Reinhardt miliki, salah satu Divine Protection paling OP yang Reinhardt punya adalah Divine Protection of Phoenix, yang membuatnya bisa hidup lagi setelah dia dibunuh dan akan terus seperti itu. Selain itu, dia juga memiliki Divine Protection lain yang kurang lebih juga overpower, seperti misalnya Divine Protection yang membuatnya tidak mempan oleh senjata lempar apapun, dan Divine Protection yang membuatnya secara otomatis bisa memakai senjata apapun. Sementara itu di sisi Ainz Ulgon, kita bisa melihat kalau Ainz memiliki item yang dikenal sebagai World Items. Item-item kelas dunia yang mampu mengubah sistem di Yggdrasil secara permanen, dan pada dasarnya mampu untuk sementara membuat pemiliknya menjadi admin dari Yggdrasil. Jumlah World Item ini ada sekitar 200 item dan sekarang ini tersebar di New World. Di antara 200 World Item tersebut terdapat 20 World Item yang penggunaannya tidak bisa ditandingi dan disebut sebagai The Twenties. Dan Nazarick memiliki 2 dari 20 item tersebut. Dari perbandingan ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau untuk mengalahkan baik itu Reinhardt dan Ainz, maka cara paling mudah adalah dengan mengambil kemampuan mereka sebagai admin. Reinhardt utamanya lemah di mental.
maka kalahkan dia secara psikis dan tampaknya dia juga rentan terhadap sihir waktu. Mengingat dia tidak bisa mengalahkan Stella, tidak bisa menembus Zirah Regulus dan terkena efek Return by Death-nya Subaru. Sedangkan Ainz membutuhkan banyak persiapan, sehingga cara paling mudah untuk mengalahkan Ainz adalah dengan memutus akses Ainz pada barang atau benda yang dia miliki, terutama world item yang ada di perbendaharaan Nazari. Baiklah semuanya, itulah hasil cocok logi Wong Anime atas pertarungan antara Reinhardt dengan Ainz. Gimana, puas dengan hasilnya? Kalau nggak puas ya, kan Wong Anime udah bilang kalau ini cocok logi. Jadi ya bukan berarti kalau kalian mesti menganggap video ini serius-serius amat. Kalau kalian punya pendapat ya komentar aja di bawah. Selain itu, menurut Wong Anime, pernyataan dari Nagatsuki Tappei ini kemungkinan cuma troll doang. Mengingat dia punya POV yang kurang lebih sama seperti Wong Anime yang orientasinya cuan. Maka dia mungkin menganggap kalau pernyataannya yang lumayan kontroversial adalah promosi yang bagus. Ditambah lagi, Isekai Quartet adalah anime komedi. Jadi kemungkinan dia juga menganggap kalau pernyataan dirinya sebagai troll yang hanya melihat Isekai Quartet sebagai anime komedi saja. Oke, sebelum berpisah, kalau kalian ingin mengetahui mengenai Raid Astrea, sang pedang suci pertama yang juga merupakan nenek moyang dari Reinhardt van Astrea, silahkan untuk klik video berikut.